Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Semerah. Sekarang kita bakalan coba cara load balance 2 ISP di Mikrotik secara rekursif. Nah, untuk desain dan topologinya seperti ini, teman-teman. Di sini saya ada 5 port, jadi satu untuk sumber internet ke satu, yang kedua untuk internet dari ISP kedua. Kemudian untuk 3, 4 ini akan saya pakai untuk satu interface, nanti kita bakalan bridge ya seperti itu teman. Untuk jalur PPPoE dan voucher. Kemudian yang kelima ini untuk jalur adminnya teman-teman ya. Oke, untuk cara konfigurasi di sini saya bakalan menggunakan script ya untuk mempercepat proses settingannya. Nah, kalau misalnya kalian butuh script ini, silahkan aja kontak WA di bawah ya. Nanti biar kita share ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke tahap settingannya. Oke, sebelum kita mulai ya ke tahap konfigurasi, yang pertama kita lakukan yaitu melakukan format atau reset configuration bawaan dari Mikrotik yang kita miliki, teman ya. Jadi yang pertama itu kalian masuk dulu ke sistem ya. Kemudian kalian masuk ke reset configuration, teman-teman ya, seperti ini. Kemudian di sini saya uncek no default configuration ya seperti ini. Kemudian kita tekan reset ya supaya konfigurasi bawaannya dihilangkan dan nanti kita tinggal memasukkan script yang sudah disiapkan ya langsung jadi load balance ya seperti itu. Ini kita reset aja. Kemudian yes untuk reboot. Oke. Langkah berikutnya kita login menggunakan alamat MAC ya dari Mikrotik kita. Ya biasanya nanti kalian bisa lihat juga di sini akan kelihatan, maka kalian klik aja di bagian MAC. Kemudian kita connect. Nah, pada tahap awal dia bakalan minta untuk membuat password. Jadi kalian buat aja ya. Di sini saya kasih dengan admin dan ini juga admin ya. Yang atas kosongkan kemudian kita tekan change. Oke. Nah, berikutnya supaya si Mikrotik kita ini tidak disconnect, kita setting dulu Ether 5 yang jadi yang kita pakai untuk admin ya, teman-teman ya. Kita masuk ke IP, kemudian addresses ya. Kemudian kalian tekan tanda plus ya di sini. Nah, di sini saya masukkan addressnya 20.20.20 ya, .0/16. Yang di sini arahkan ke Ether 5. Kemudian apply. Dan oke. Nah, berikutnya kita buatkan DHCP ya untuk si admin supaya nanti si Mikrotik ini tidak disconnect ya. Kita masuk ke IP DHCP server. Kemudian di sini kalian tekan aja DHCP config atau DHCP setup yang paling mudah. Nah, berikutnya di sini arahkan ke Ether 5 next ya, next. Kemudian next aja sampai finish seperti ini, teman. Oke, sudah jadi DHCP server untuk si Ether 5. Nah, berikutnya di sini kalian disable ya. Masuk aja ke control panel, ke Ethernet yang terhubung ke Mikrotik kalian dan enable lagi supaya dia mendapatkan alamat IP DHCP ya dari si Mikrotik. Nah, di sini sudah dapat ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Kemudian di connect to, di sini kita isi ya alamat IP yang barusan kita buat. Kemudian admin, passwordnya admin ya. Dan login. Atau connect. Oke, karena di sini kita bakalan mengerjakan secara otomatis menggunakan script. Maka ini bisa di close. Berikutnya kalian masuk ke new terminal. Nah, di sini sesuai dengan rencana awal kita, Ethernet 1 untuk ISP1, Ethernet 2 untuk ISP2. Jadi di sini kita rename aja. Kita pakai script, teman-teman ya. Untuk scriptnya seperti ini. Tinggal kalian copy ya. Script konfigurasi nama Ethernet ya, copy. Kemudian kita bawa ke new terminal, kita paste di sini, teman-teman ya. Paste. Jangan lupa kalian enter. Supaya Ethernet kedua juga ikutan di rename ya. Oke, berikutnya kita masuk ke konfigurasi DHCP client ya. Nah, untuk penjelasannya di sini ya. Sudah saya kasih keterangan ya. Untuk mempercepat di sini saya copy aja. Kemudian kita balik lagi. Kita masuk ke DHCP client.
Nah, di sini masih kosong ya. Sekarang kita paste lagi script di terminal, paste, dan enter. Nah, sekarang si mikrotik kita sudah mendapatkan alamat IP ya dari ISP 1 dan kedua, teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita perlu membuat DNS-nya. Kita masuk ke DNS, kita pilih terminal lagi ya. Kalau misalnya kalian disconnect, kita copy script yang konfigurasi DNS server. Kemudian kita masuk lagi ke terminalnya, paste, enter. Nah, di sini secara otomatis DNS server akan diarahkan ke Google, teman-teman ya. Oke, langkah berikutnya lagi kita perlu melakukan konfigurasi NAT ya. Untuk scriptnya di sini kita copy aja. Kita cek di IP firewall NAT ya. Kemudian kita balik lagi ke terminal, paste lagi di sini. Enter. Nah, untuk NAT juga sudah dibuat. Langkah berikutnya lagi, kita perlu menentukan address list untuk IP lokal yang kita pakai untuk PPOE, untuk voucher, untuk admin ya. Atau IP ini bisa disesuaikan dengan networks kalian masing-masing, teman-teman ya. Nah, saya pakai di sini seperti contoh yang kalian lihat, kita copy aja seperti ini. Copy lagi. Kemudian, untuk melihat address list ini, kalian bisa masuk ke IP, firewall, kemudian address list. Kita balik lagi ke terminal, pastekan scriptnya di sini. Enter. Jangan lupa kalian enter ya. Kalau kalian tidak enter, nanti yang ketiga tidak masuk, teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk semua address list-nya. Oke, langkah berikutnya lagi, kita perlu menentukan konfigurasi routing untuk gateway ISP, teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama ya, yang perlu kalian rubah di sini dan di sini. Untuk gateway yang pertama, yang ini kita bisa dapatkan di sini, teman. IP DHCP client. Nah, di sini ada Ether ISP ke-1, double klik aja. Kemudian kita masuk ke status, kemudian kopikan yang ini ya, gateway-nya. Copy, balik ke script kita, paste di sini. Ya, disesuaikan ya. IP kalian berapa, nanti kalian rubah di sini. Kemudian berikutnya kita perlu juga merubah ISP atau IP gateway dari ISP kedua. Double klik lagi di sini di DHCP client. Kemudian ambil IP dari ISP kedua ya, atau IP gateway-nya. Copy, masukkan di sini ya. Ini disesuaikan ya, dua IP gateway ini. Berikutnya tinggal kita copy. Ingat ya, ini harus kalian rubah. Kemudian kita bisa masuk ke IP root ya, untuk memonitoring script yang kita jalankan. Paste, dan enter. Jangan lupa kalian enter ya, karena script yang terakhir kalau tidak di-enter tidak masuk ya, nanti ke root list-nya. Oke, yang terakhir kita bakalan mengerjakan mangle-nya, teman-teman ya, atau load balance PCC. Nah, script-nya seperti ini. Nah, di bagian sini tidak ada yang perlu kalian rubah, teman-teman ya. Kita copy aja seperti ini. Karena sudah sesuai semua dengan ether dari sini, teman-teman. Dari ether name yang sudah kita kerjakan di awal konfigurasi. Oke ya, ingat ya, jangan lupa kalian kerjakan konfigurasi nama ether ya. Jadi script ini harus dikerjakan secara berurutan, teman-teman ya. Biar kalian tidak gagal ya. Oke, untuk monitoringnya kita masuk ke IP firewall mangle ya. Di sini kita paste script di terminal. Maka secara otomatis script ini akan membuat konfigurasi untuk kalian dengan cepat sekali, teman-teman. Nah, seperti ini, teman. Jangan lupa enter supaya
script yang terakhir dieksekusi juga masuk ke terminalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, semua konfigurasi sudah selesai ya. Seperti yang kita lihat, untuk Ether 1 sudah mulai ada traffic dan Ether 2 juga sudah mulai ada trafiknya ya. Nah, untuk uji coba, untuk membuktikan script ini bekerja dengan baik, kita bisa cek speed testnya teman-teman ya. Harusnya nanti naik ke 2 ISP ya. Nah, sekarang coba kita testing teman-teman ya. Setelah selesai kita setting ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan kalau dia berfungsi harusnya kedua ISP ini naik trafiknya ya. Nah, di sini kita pakai speed test by Ookla aja ya untuk uji coba. Jadi kita coba jalankan seperti ini. Saya menggunakan traffic 10-10 ya teman-teman ya. Untuk uji coba load balance kali ini. Nah, di sini sudah mulai dan kita perhatikan di sini. Nah, di sini sudah naik ya. Jadi ISP 1 naik, ISP kedua juga naik ya. Maka bisa disimpulkan load balance ya yang kita kerjakan barusan berfungsi dengan baik teman-teman ya. Nah, di sini juga naik ya. Ini tergantung kepadatan traffic dari server kalian masing-masing teman-teman ya. Nah, ini sudah naik, yang ini naik ya. Jadi ISP 1 naik, ISP 2 juga naik teman. Oke. Dan load balance kita hari ini berfungsi dengan baik sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, kita baru saja selesai mengerjakan load balance secara rekursif. Jadi salah satu kelebihan rekursif itu ketika ISP 1 mati, dia bakalan pindah ke ISP kedua. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi ketika ISP kedua mati, dia bakalan pindah ke ISP ke-1. Jadi tidak ada istilah internet down di ISP kalian atau di server kalian, teman-teman. Kalau kita mengerjakan load balance secara rekursif seperti yang barusan kita kerjakan. Oke teman-teman ya, semoga terbantu dan sampai jumpa di next video.